Saudara-saudariku yang terkasih, salve masih seputar KGK 841 yang digoreng oleh polemikus di luar. Mari kita bertanya, sebenarnya apa itu konsep Tuhan ya menurut para polemikus ini? Ya, kamu tahu kan apa persoalannya mereka? Apa saja keberatan mereka terhadap KGK 841? Nah, mari kita bahas konsep Tuhan sebagai monoteisme dan makhluk spiritual. Monoteisme dan makhluk spiritual. Jadi sebenarnya apa yang kita maksudkan ketika menyebut Tuhan? Definisi Tuhan itu sangat penting ya dalam setiap diskusi teologis. Jika yang kita maksud dengan Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang tidak diciptakan, yaitu makhluk yang paling utama dan tak terbatas, maka secara logika hanya ada satu Tuhan. Mustahil untuk memiliki banyak makhluk yang tak terbatas dan tidak diciptakan, karena hakikat mereka akan saling bertentangan. Dalam pengertian ini, Tuhan yang berawalan huruf kapital T huruf besar adalah tunggal dan unik. Akan tetapi jika Tuhan T huruf kecil hanya merujuk pada makhluk spiritual yang kuat, maka bisa jadi ada banyak Tuhan. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah mengakui keberadaan makhluk-makhluk tersebut, menyebut mereka dengan dewa, jin, atau setengah dewa. Dalam teologi Kristen, entitas spiritual ini dikenal sebagai malaikat dan setan, angel and demon. Sementara beberapa dari apa yang disebut dewa ini adalah produk imajinasi atau mitos manusia, yang lain mewakili makhluk spiritual nyata yang disembah orang. Ya. Kitab suci, khususnya dalam 1 Korintus bab 10, menegaskan perbedaan ini. Santo Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang kafir yang mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa mereka, pada kenyataannya mempersembahkan kurban-kurban itu kepada setan, demon. Hal ini tidak bertentangan dengan monoteisme yang menegaskan keberadaan satu Tuhan yang sejati, tetapi justru membedakan antara Sang Pencipta dan makhluk-makhluk spiritual yang lebih rendah. Tema serupa tampak jelas dalam kitab Keluaran yang memperlihatkan keunggulan Tuhan yang sejati atas para dewa Mesir. Misalnya, ketika tongkat Harun berubah menjadi seekor ular, tongkat itu melahap ular-ular yang disulap oleh para ahli sihir Mesir, yang menggambarkan otoritas tertinggi Tuhan atas kekuatan-kekuatan spiritual lainnya. Contoh mendalam lainnya datang dari kisah Yunus, di mana Yunus berjuang untuk memahami universalitas Tuhan. Awalnya, dia menganggap Tuhan sebagai dewa Israel yang terlokalisasi, tetapi melalui perjalanannya yang berpuncak pada waktunya di dalam perut ikan besar, dia mulai memahami bahwa kekuasaan Tuhan melampaui Israel, meliputi semua bangsa, bahkan musuh-musuh Israel seperti orang-orang Niniwe. Kesadaran ini semakin kuat selama pembuangan ke Babilonia, ketika orang-orang Israel menyadari bahwa Tuhan mereka tidak terikat pada satu tanah saja, tetapi tetap bersama mereka bahkan dalam penawanan di negeri asing. Salve saudara-saudariku yang terkasih, masih seputar KGK 841 yang cukup ramai digoreng oleh polemikus-polemikus non-Katolik. Menurut saya, masalahnya adalah pada konsep Tuhan. Apa yang Anda pikirkan kalau kita sebut kata Tuhan? Ya, definisi Tuhan sangat penting dalam setiap diskusi teologis. Jika yang kita maksud dengan Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang tidak diciptakan, makhluk yang paling utama dan tak terbatas, maka secara logika hanya ada satu. Mustahil untuk memiliki banyak makhluk yang tak terbatas dan tidak diciptakan, karena hakikat mereka akan saling bertentangan. Dalam pengertian ini, Tuhan yang berawalan huruf kapital adalah tunggal dan unik, T huruf besar. Namun jika Tuhan T kecil hanya merujuk pada makhluk spiritual yang kuat, maka bisa jadi ada banyak. Sepanjang sejarah, berbagai budaya telah mengakui keberadaan makhluk-makhluk tersebut, menyebut mereka dewa, jin, atau setengah dewa. Dalam teologi Kristen, entitas spiritual ini dikenal sebagai malaikat dan setan, angels and demons. Sementara beberapa dari apa yang disebut dewa ini adalah produk imajinasi atau mitos manusia, yang lain mewakili makhluk spiritual nyata yang disembah orang. Kitab suci, khususnya dalam 1 Korintus bab 10, menegaskan perbedaan ini. Santo Paulus secara eksplisit menyatakan bahwa orang-orang kafir yang mempersembahkan kurban kepada dewa-dewa mereka, pada kenyataannya mempersembahkan kurban-kurban itu kepada setan.
Hal ini tidak bertentangan dengan monoteisme yang menegaskan keberadaan satu Tuhan yang sejati, tetapi justru membedakan antara Sang Pencipta dan makhluk-makhluk spiritual yang lebih rendah. Tema serupa tampak jelas dalam kitab Keluaran yang memperlihatkan keunggulan Tuhan yang sejati atas para dewa Mesir. Misalnya, ketika tongkat Harun berubah menjadi seekor ular, tongkat itu melahap ular-ular yang disulap oleh para ahli sihir Mesir yang menggambarkan otoritas tertinggi Tuhan atas kekuatan-kekuatan spiritual lainnya. Contoh mendalam lainnya datang dari kisah Yunus, di mana Yunus berjuang untuk memahami universalitas Tuhan. Awalnya, dia menganggap Tuhan sebagai dewa Israel yang terlokalisasi, tetapi melalui perjalanannya yang berpuncak pada waktunya di dalam perut ikan besar, dia mulai memahami bahwa kekuasaan Tuhan melampaui Israel, meliputi semua bangsa, bahkan musuh-musuh Israel seperti orang-orang Niniwe. Kesadaran ini semakin kuat selama pembuangan ke Babilonia, ketika orang Israel menyadari bahwa Tuhan mereka tidak terikat pada satu tanah saja, tetapi tetap bersama mereka, bahkan dalam tawanan di negeri asing. Periode ini menandai titik balik dalam meninggalkan sepenuhnya kecenderungan henoteistik dan memeluk monoteisme murni. Jadi, sepanjang sejarah, orang-orang tidak diragukan lagi menyembah dewa-dewa selain satu-satunya Tuhan yang benar. Beberapa dari dewa-dewa ini hanyalah ciptaan manusia, sementara yang lain adalah makhluk spiritual sejati yang meskipun kuat, tidak ilahi dalam arti yang hakiki. Teologi Kristen menegaskan keberadaan entitas spiritual yang lebih rendah ini dan supremasi absolut dari satu-satunya Tuhan yang benar. Hanya ada satu Tuhan dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.